Semakin berkembang zaman, makin maju pula segala aspek yang ada, Bos. Mulai dari teknologi, media, gaya hidup, sampai dengan kuliner. Yoi, berbicara tentang kuliner, ternyata industri ini emang gak ada matinya. Bisnis makanan kerap jadi bidikan utama dalam meraup cuan bagi para pengusaha. Walau banyak jenis kuliner yang sama bermunculan, pada dasarnya para entrepreneur nggak perlu khawatir, Bos. Catat ya, selama produk yang ditawarkan berkualitas, dengan sentuhan cita rasa no abal-abal, dijamin bisnis yang dijalankan bakal auto moncor. Hal ini dibuktikan salah satu perusahaan kuliner yang memproduksi berbagai produk pangan. Lokasinya ada di kawasan Brayut, Pandaharjo, Sleman, Yogyakarta. Mau kenal lebih dekat, seperti apa konsep dan produk yang ditawarkan? Cus, sikat bos! Halo bos, saya Destina Handityarini dari PT Sirah Food Indonesia. Mewujudkan makanan kekinian yang halal dan toyiban itu butuh konsistensi dan komitmen dari manajemen dan karyawan. Mau tahu konsepnya seperti apa? Temukan jawabannya di sini ya. Berdiri sejak tahun 2013, perusahaan ini menjadi salah satu bisnis yang menghasilkan berbagai produk pangan dengan konsep frozen food yang mengolah daging ayam dan sapi. Dari semua produk yang dibuat, konsentrasi yang dilakukan adalah mengenal produk dengan syariat Islam, yaitu halal dan thoyyib. Hal ini dilakukan mengingat bangsa nasional Indonesia yang mayoritas umat muslim, bos. Tentunya jadi potensi lahan basah cuan yang menjanjikan. Pada dasarnya, untuk halal dan thoyyib sendiri nggak cuma dilihat dari bahan yang digunakan, namun juga dari proses pengolahan, manfaat, dan lainnya. Untuk bisa mendapatkan label ini, sebuah usaha harus sudah mendapatkan lisensi resmi dari sejumlah lembaga terkait. Yang pertama, kita pastikan dari suplai ayam kita. Suplai ayam kita telah memiliki sertifikat halal. Kemudian proses di kita pun memang mempersyaratkan sesuatu yang halal. Setiap tahun ada audit halal dan itu pasti terjamin kehalalannya. Ide awalnya lahir dari pemotongan ayam dengan stok berlimpah. Untuk memaksimalkan produk, akhirnya ekspansi usaha dilakukan hingga timbullah ide produk pangan. Setidaknya ada 3 brand besar produk yang dibuat. Sementara jenisnya ada beragam, bos. Mulai dari nugget, kentang goreng, ayam karage, dan masih banyak lagi. Bos, salah satu olahan yang menjadi ciri khas tempat ini yaitu nugget karakter. Bentuknya macam-macam, bos. Mulai dari dinosaurus, numero atau alfabet, dan funny. Pada awal produksi, usaha ini hanya memasok sekitar 2 ton produk nugget dalam sehari. Makin lama, pangsanya makin berkembang. Saat ini, olahan nugget yang dibuat udah tembus 20 ton dalam sehari. Beh, pecah nggak sih, bosku? Memanfaatkan lahan seluas 7.000 meter persegi, lokasi produksi dibuat dengan melibatkan sekitar 200 karyawan. Produksi nugget sudah menggunakan mesin berteknologi tinggi. Selain untuk menjaga kualitas dari nugget sendiri, proses ini dilakukan untuk memenuhi pasokan yang dibutuhkan. Kalau untuk pasokan dagingnya itu kita 80% dari penjualan yaitu sekitar 15-16 ton. Bos, penggunaan daging ayam beku memang sengaja dilakukan dalam menjaga tekstur daging, biar gampang dibentuk saat dicetak nanti. Nah, untuk sistem pemasaran itu kita punya 2 channel. Yang pertama kita ke modern trade, itu mengcover supermarket besar. Kemudian kita punya GT juga, GT itu kita mengcover ke pasar-pasar becek. Kemudian kita juga merambah ke Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Selain memanfaatkan marketplace, saat ini ada juga ratusan reseller yang sudah tergabung. Penasaran nggak sih, bos? Kira-kira dalam sebulan, average penjualan nugget karakter ini tembus di angka berapa tiap bulannya? Untuk sebulan kita rata-rata di 700.000 sampai 800.000 pack dengan harga starting di 30.000 per pack. Beh, super sekali kan, bos?
Untuk penjualan produk nugget karakter sendiri, angkanya mencapai 800.000 pack dalam sebulan. Kalau kita akumulasi dengan harga terendah, yaitu Rp30.000 tiap pack, berarti ada sekitar 2 miliar rupiah lebih, bos. Bener-bener auto cuan legit. Ada tips nih, bos, untuk menjaga produksi sebuah kuliner tetap dilirik. Pertama, jaga kualitas, baik secara bahan, proses, sampai detailing lainnya. Kedua, evaluasi. Tiap menghasilkan produk, lakukan evaluasi. Baik terkait dengan kendala yang dihadapi atau gagasan dan pengembangan produk ke depannya. Terakhir, punya rasa kepemilikan yang sama. Artinya, bos, tiap karyawan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga produk dan eksistensi produk yang sudah dibangun. Meski market produk sudah go nasional, inovasi tetap dilakukan, bos. Begitu juga dengan sistem marketing yang ada. Tim selalu memanfaatkan sejumlah foto dan video guna promosi produk yang dibuat dengan memaksimalkan sejumlah platform media sosial. Dalam usaha bisnis, bundling produk juga sangat dianjurkan, bos. Contohnya, penggabungan satu kemasan dengan 3 produk sekaligus. Terdiri dari nugget, kentang goreng, dan ayam karage yang menjadi produk terbaru. Gimana, bos? Ide bisnis no kaleng-kaleng, yes? Terima kasih, bos, telah mampir ke sini. Kunci dari kuliner Indonesia adalah kualitas. Selain kualitas, kehalalan juga sangat penting. Maju terus kuliner Indonesia. Yang namanya usaha emang gak pernah mengkhianati hasil ya, bos. Memulai usaha di bidang apapun, kuncinya itu harus tekun. Kemudian, selektif memilih pasar. Dan jangan lupa minta doa serta dukungan keluarga. Hasilnya nih, bos, cuannya bisa sampai ratusan juta. Biar urusan cuan makin nyaman, usahakan transaksi keuangan tetap dalam genggaman dong. So, buat yang belum download, buruan download aplikasi Alobank. Tinggal scan barcode yang ada di layar televisi kamu, bos. Banyak kemudahan yang bisa kamu dapatkan. Transfer gratis antar bank, poin hadiah atau diskon langsung, dan kemudahan membayar berbagai tagihan. Sekian jumpa kita hari ini. Selamat berakhir pekan, dan yang penting, cuan, bos!